Baik, selamat pagi Bu. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Timothy Michael Sitorus dengan NIM 3411211077. Di sini saya ingin menceritakan sebuah studi kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu kebocoran data IHAK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Eh, Dikutip dari berita CNBC, bahwa Kemenkes mengungkap hasil penyelidikan dugaan kebocoran IHAK. Apa sih IHAK itu? IHAK itu adalah Electronic Health Alert Card milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada tahun 2021 ditemukan oleh VPN Mentor bahwa sistem IHAK yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu dibobol. Aplikasi ini dibuat oleh vendor yang terhubung langsung atau kerjasama dengan sistem pemerintahan. Sekitar data 1,3 juta pengguna, baik itu WNI maupun WNA, termasuk nama, NIK, nomor telepon, hasil tes COVID-19, dan informasi medis lainnya, itu bocor dan bisa diakses secara publik tanpa autentikasi. Siapa sih pihak yang terlibat? Pihak terlibat itu terdapat ada empat. Jelas yang pertama itu selaku pemilik aplikasi, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua, vendor selaku pengembangan teknis aplikasi IHAK. Yang ketiga, itu BSSN yang menindaklanjuti insiden keamanan. Sedangkan penemu penemu kebocoran ialah peneliti VPN Mentor, sorry. Dari mana sih permasalahan awal mulanya itu? Kebocoran data IHAK itu menggambarkan sebuah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip etika profesi dalam teknologi informasi. Selaku pengembang sistem, mereka itu harusnya memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan data secara pribadi serta privasi pengguna. Dalam kasus ini, kelalaian dalam mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang memadai serta tidak adanya pemberitahuan atau mitigasi terhadap kebocoran yang terjadi, menunjukkan kurangnya tanggung jawab profesional. Sebagai seorang profesional IT, integritas dan kepercayaan publik itu merupakan prioritas utama, dan kegagalan ini mencerminkan pelanggaran terhadap kode etik yang harus dipegang oleh setiap praktisi dari teknologi informasi. Singkat ceritanya, permasalahan ini tuh muncul, tapi eh, tidak mengaku bahwa itu salah, tidak adanya transparansi yang mengakibatkan tadi itu kebobolan ya, kebobolan. Kebobolan itu bisa jadi banyak faktor. Salah satunya penipuan, penelponan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti judul dan lain sebagainya. Terus analisis kode etiknya itu kalau misalkan dari ACM atau Association for Computing Machinery terlanggar karena informasi sensitif tidak dilindungi secara baik. Developer juga gagal mengantisipasi dampak buruk dari sistem yang mereka buat. Sistem nggak cukup diuji demi keamanan publik. Kalau menurut Persatuan Informatika Indonesia atau PII, anggota harus menjunjung tinggi kepercayaan publik terhadap profesi, menjaga kerahasiaan informasi klien atau pengguna yang sudah jelas dilanggar. Menurut Kompas, kebocoran domino atau terbesarnya itu dimulai pada pertengahan Juli yang tadi ditemukan oleh VPN Mentor. Sehingga pada tanggal 24 Agustus 2021, server baru diputuskan oleh BSSN dan akhirnya Kemenkes menyetop aplikasi lama serta memperbaiki celah
pada tanggal 25 Agustus 2021. Sebagai calon profesional IT, saya menilai bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya kesadaran etika dalam pengembangan sistem yang menyangkut data publik. Developer dan instansi harus bertanggung jawab atas keamanan sistem yang dibuat. Jelas, tidak cukup hanya membuat sistem berjalan, tapi juga harus aman, etis, menjunjung tinggi hak pengguna. Kedepannya, saya yakin dan percaya bahwa tanggung jawab profesional harus menjadi fondasi dalam setiap proyek teknologi informasi. Baik Ibu, mohon izin. Sekian presentasi dari Timothy. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Selamat pagi, Bu.